Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terutama peserta lomba dari berapa wilayah? 40 wilayah ya? 40 wilayah dari 60 yang ada. Ya, jadi saya harap yang mau sebagai penonton itu boleh duduk di depan, ambil satu bangku di belakang Yuri, ada satu bangku jaraknya, dan peserta boleh lebih di belakang. Iya, yang mau jadi penggembira di depan, yang peserta di belakang. Silakan. Ya, gitu. Wih, selamat datang Pak Ketua. Luar biasa ini Ketua Depas langsung jadi penggembira. Jadi Bapak Ibu, tadi ada beberapa peserta yang bertanya soal mic. Halo, tolong dengarkan supaya satu kali saya jelaskan. Jadi ada yang bertanya, ini lombanya pakai mic kah? Jawabannya ialah ya, panitia mau pakai mic karena itu untuk kebutuhan live streaming sebenarnya. Nanti jurinya duduk di depan itu, mereka tidak dengar suara dari sound system, tapi mereka dengar suara langsung dari peserta lomba. Jadi tidak akan melalui sound system mereka. Mic yang terpasang itu cuma untuk menangkap suara untuk live streaming. Jadi jangan takut itu mempengaruhi penilaian Dewan Juri. Selamat datang Dewan Juri yang terhormat. Sudah lengkap ini kayaknya ada 30 juri dari 40 peserta. Pak Ino, selamat pagi suster. Suster siapa saya? Ya, pagi suster. Jadi itu ya penjelasannya, mic yang terpasang ini adalah untuk kepentingan live streaming di YouTube sehingga bisa kedengaran, karena kalau tidak pakai mic nanti cuma ada gambar, tidak ada suara. Saya kira itu penjelasannya. Jadi peserta tetap menyanyi dengan semangat sesuai dengan yang sudah dilatihkan oleh para pelatih. Terima kasih. Sudah beres, sudah siap? Oh iya. Saya lihat belum begitu tenang ini, masih ada yang kasakusuk kapang. Saya baca Pastor Hendrik untuk sedikit memberikan apa yang sebenarnya dituntut dari lepas dari penilaian pada hari ini. Setelah itu dia akan berikan contoh misalnya ya, supaya ada sedikit penyegaran. Ini santai saja, tidak usah, supaya ketegangan itu bisa dihilangkan. Kita sedikit lebih rileks untuk masuk dalam pertandingan. Karena biasanya kalau dikatakan pertandingan perlombaan itu lalu kita tegang. Saya saja kalau mau khotbah itu tegang, tapi kan biasa semangat gitu. Begitu Pastor, jadi kami minta ini ahli liturgi utama dalam tarik suara, dan kita bersyukur bahwa beliau boleh hadir, dan pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan untuk ngomong sedikit. Ya, bagaimana seksi liturgi? Ya, mantap. Silakan Pastor. Boleh di sini? Di sini saja.
sakramen saya sudah kasih pindah. Shalom, selamat siang semua. Tadi di meja makan pastoran, saya sudah mau pamitan. Tiba-tiba pastor paroki mungkin sejenak melihat dulu dan turun di gereja. Mungkin ada sedikit yang bisa diberikan untuk memberikan sedikit motivasi, semangat kepada peserta paduan suara yang akan melaksanakan lomba pada hari ini. Agak berlebihan mungkin kalau pastor paroki mengatakan ahli. Tetapi kebetulan dalam masa pendidikan saya di seminari tinggi, saya cukup konsen dalam bidang pastoral paduan suara secara khusus di Pusat Musik Liturgi Yogyakarta, PML, dan sedikit konsen juga untuk bidang paduan suara. Terima kasih Pastor untuk kesempatannya. Kalau saya melihat perkembangan ke depan untuk dirijen gerejawi, mungkin nanti 5-10 tahun ke depan mungkin lebih diwarnai oleh model singers. Ya, jadi setiap dirijen itu memang benar-benar harus mempersiapkan diri memiliki kualitas vokal yang baik. Ya, bukan hanya sekedar memandu dengan gerakan tangan dan sebagainya. Kita di paroki-paroki baik di pusat kota Makassar ini maupun di daerah, paduan suara yang harusnya mengisi rutin setiap hari Minggu itu juga menjadi kendala di setiap paroki. Bahkan di Toraja yang paling banyak umat Katoliknya, kebutuhan kelompok kor untuk melayani sebagai petugas liturgi di setiap kesempatan misa itu sangat-sangat kurang. Hanya dirasakan kehadiran mereka pada waktu perayaan-perayaan besar. Tetapi sebaiknya sebenarnya menurut saya paling bagus di setiap hari Minggu ada kelompok kor. Meskipun mungkin hanya 5-6 orang atau 10 orang, tetapi kalau produksi suaranya bagus, itu sudah sangat memadai. Yang berikutnya, paduan suara atau apa, memang semuanya berdasarkan dalam pengalaman saya membina paduan suara, kita bukan hanya fokus pada bagaimana seseorang memulai atau memiliki kemampuan membaca not. Produksi suara itu paling ditentukan. Jadi harus memang mulai dengan pembinaan lewat nafas. Nafas yang baik itu membuat seseorang bisa memproduksi suaranya dengan baik juga melalui pernafasan diafragma. Ya, ketersediaan nafas yang sangat baik atau banyaknya ketersediaan nafas di diafragma kita itu membuat kita bisa mengeluarkan suara seperti yang kita inginkan. Lalu saya selalu menyampaikan kepada beberapa umat ketika latihan kor, paduan suara dan sebagainya, suara yang keluar dalam paduan suara itu adalah suara yang sudah direncanakan, bukan suara yang keluar begitu saja. Suara yang sudah direncanakan, suara yang sudah dipikirkan saya mau membentuknya seperti apa. Jadi bukan suara asli. Kadang-kadang ada, sudah begini suara saya pastor dan sebagainya. Tidak. Kalau misalnya saya berbicara sekarang ya, saya berbicara bisa saja suara saya cempreng. Tetapi ketika saya bernyanyi, saya merencanakan suara seperti apa yang keluar, itu adalah suara yang sudah saya bentuk, yang sudah saya rencanakan. Begitulah seharusnya paduan suara. Jadi dalam pikiran kita bernyanyi dalam satu kelompok, apalagi mau di blending suara sopran, alto, tenor, bass, itu adalah suara yang sudah dirancang seperti apa nanti tenor dia keluar untuk lagu ini. Soprannya suara untuk pada syair ini warna suaranya seperti apa. Jadi bukan suara alami, suara yang sudah dibentuk. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Ya, bukan suara yang keluar begitu saja. Misalnya tadi lagu penutupnya lagu yang sangat populer, Bangunlah Dada Kelana, ya. Misalnya kalau saya bernyanyi mengeluarkan begitu saja, bangunlah dada kelana, misalnya seperti itu saja ya.
saya mengeluarkan suara biasa sekali. Seperti bernyanyi di deker, bernyanyi di emper rumah, bernyanyi sambil santai dan sebagainya. Tetapi dalam paduan suara, suara yang saya keluarkan adalah suara yang saya sudah rencanakan. Misalnya, tadi misalnya saya nyanyikan, bangunlah dada kelana, tetapi saya memancing membawa suara saya di depan. Tidak melebar ke kiri, tidak melebar ke kanan. Dia suaranya ke depan. Bangunlah dada kelana. Suara saya fokus di depan. Hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Dia fokus di depan. Bukan misalnya, pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Ke kiri, ke kanan, melebar ke sana kemari. Jadi dalam paduan suara, vokal harus dibentuk pertama, tapi melalui latihan nafas dulu. Latihan nafas bisa 15 menit, bisa setengah jam. Jangan fokus dulu pada not-notnya. Karena paling penting ini suaranya dulu. Karena not itu gampang dihafal. Tetapi latihan produksi suara, nafas itu yang paling utama dalam paduan suara. Nanti perlahan kalau nafasnya sudah bagus, baru mulai ini. Ya, jadi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh peserta, latihan nafas di awal latihan core diberilah porsi yang cukup banyak. Bukan hanya sekedar 5 menit, 10 menit, ya, tetapi kalau bisa setengah jam. Karena untuk menghafal lagu itu mudah, banyak contohnya. Ya. Lalu yang kedua, seseorang harus sadar bahwa dia sedang bernyanyi, bukan hanya mengeluarkan suara. Jadi bernyanyi itu adalah membentuk suara, bukan mengeluarkan suara. Ya, itu yang penting. Bernyanyi itu membentuk suara, bukan mengeluarkan suara. Kalau saya mengeluarkan suara, saudara mari semua hadaplah altar Tuhan kita, begitu saja. Tetapi kalau suara yang saya bentuk, saudara mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan dada. Begitu kan? Jadi sesuatu yang sudah direncanakan, sesuatu yang dikeluarkan karena kita sudah membentuknya seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Paduan suara adalah kita memang benar-benar mengeluarkan suara yang sudah dibentuk, yang sudah direncanakan, tidak dikeluarkan begitu saja. Begini saja Pastor, terima kasih banyak.
Cek. Oke, selamat siang para hadirin yang saya hormati, Pastor Paroki, Dewan Pastoral, Paroki Andalas beserta tim peserta dan seluruh umat Andalas yang hadir. Terima kasih juga untuk Pastor Hendrik Palimbo yang tadi sudah spill sedikit nih ya tentang bagaimana KOR yang baik dan benar. Puji syukur kita panjatkan atas rahmat dan limpahan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang diberikan untuk siang ini kita dapat berkumpul di mana diadakannya pertandingan KOR dalam rangka menyambut HUT ke-85 tahun Paroki Kristus Raja Andalas. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Pastor Ferdinandus Paulus Nikitoari atau yang akrab disapa Pastor Nando sebagai juri pertama. Juri kedua Suster Yuliana Bano SJMJ, terima kasih Suster. Dan juri ketiga kita Pak Inonsius Gabriel Miningwean atau yang akrab disapa Pak Ino. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk para ketiga juri kita. Sebelum kita memulai lomba KOR pada siang ini, saya akan kembali membacakan peraturan untuk lombanya. Peraturan pertama, peserta KOR minimal terdiri dari 15 peserta plus 1 dirijen dan maksimal peserta 20 plus 1 dirijen. Usia peserta KOR 17 tahun ke atas. Pengambilan nada dasar menggunakan orgen. Pengambilan nada dasar saat penampilan hanya 3 kali dibunyikan. Lomba KOR dibawakan secara akapela. Adapun untuk Mars Paroki ada 4 pilihan nada yang sudah dipaparkan. Yang pertama do sama dengan A, do sama dengan bes, do sama dengan A, dan do sama dengan A. Untuk lagu pilihan ada lagu pertama Persembahan Hati dengan nada dasar do sama dengan bes. Yang kedua Meraja Dalam Hati dengan nada dasar do sama dengan G. Pilihan lagu ketiga Sebuah Ziarah, nada dasar do sama dengan G. Dan yang terakhir Persembahan Hati, nada dasar do sama dengan bes. Sebelum kita memulai lomba KOR kita, saya memohon dengan hormat untuk Pastor Paroki kita, Pastor Agustinus Kalepe untuk doa dulu. Tidak afdol rasanya kalau kita mulai pertandingan atau mulai sesuatu tanpa doa, Pastor. Iya. Saya harus taat kepada panitia. Terima kasih. Mari kita hening sejenak. Kita satukan hati kita dengan Tuhan. Lalu kita atur napas sejenak. Lalu kita percayakan kepada Tuhan seluruh rencana-rencana kita pada kesempatan ini. Tadi saya ngomong sama Pastor Nando. Saya bilang kayaknya ini biasa-biasa, tapi saya masuk kayaknya resmi sekali nih. Ini adalah semangat yang sungguh-sungguh kita perlihatkan. Dan Pastor Henry juga bilang, Pastor bilang biasa, tapi kenapa saya lihat serius sekali orang? Saya bilang, oh ya, memang begitulah Andalas, itu harus serius. Mari kita hening sejenak, satukan hati kita, dan kita bersyukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami percaya Engkau yang menganugerahkan bakat dan talenta kepada kami masing-masing. Apapun dan bagaimanapun itu, dan Engkau mengendaki supaya kami menggunakan bakat talenta, utamanya dalam menyumbangkan suara kami, untuk bisa menjadi sarana pewartaan bagi umat-Mu, bagi siapa saja yang kami jumpai. Kami mencoba mengolah hal itu lewat lomba paduan suara pada kesempatan ini. Anak-anak-Mu ini telah berlatih sesuai dengan kemampuan yang Kau percayakan kepada mereka semua. Dan pada kesempatan ini mereka akan perlihatkan hal itu lewat lomba bersama pada kesempatan ini. Semoga berkat menuntun kami, persatukan kami, semakin meneguhkan kami untuk boleh melaksanakan apa yang Kau kehendaki dari kami.
untuk boleh menjadi sarana bagi orang-orang lain untuk semakin memuji, memuliakan Dikau. Kepadamu Tuhan, kami percayakan seluruh rencana kami ini, berkat kami harapkan melimpah bagi kami semua, bagi tim juri, semua yang mengambil bagian, dan kami semua yang hadir. Sehingga kami semakin meluhurkan Dikau dengan berdoa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum memulai pertandingan KOR kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh umat yang hadir di sini agar tetap menjaga keheningan selama pertandingan berlangsung, tidak membuat suara kegaduhan atau apapun. Langsung saja untuk penampil pertama dari nomor urut tim peserta nomor 1, saya persilahkan naik. Tim peserta nomor urut 1, lagu wajib Mars Paroki Kristus Raja Andalas dengan nada dasar Do sama dengan A. Untuk lagu pilihan Persembahan Hati dengan nada dasar Do sama dengan Bes. Kau Raja di atas segala raja.
kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku. Terimalah Bapa persembahan hati. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tim peserta dari nomor urut 1. Penampilan selanjutnya untuk tim peserta dari nomor urut 2. Tim peserta dari nomor urut 2 membawakan lagu wajib Mars Paroki Kristus Raja Andalas dengan nada dasar Do sama dengan Bes. Lagu pilihan Meraja Dalam Hati dengan nada dasar Do sama dengan G. Satukan kami dalam karya-Mu, bagaikan
Sekali lagi beri tepuk tangan untuk penampilan tim peserta ya dengan nomor urut 2. Menarik sekali ya, ada koreografinya. Kembali saya ingatkan kepada para hadirin yang berada di tempat ini untuk tetap menjaga keheningan kita di dalam area gereja. Selanjutnya, untuk penampil dari tim peserta nomor 3, tim peserta dari nomor urut 3, saya persilahkan untuk naik ke panggung dengan lagu wajib Mars Paroki Kristus Raja Andalas dengan nada dasar Do sama dengan A, lagu pilihan Sebuah Ziarah dengan nada dasar Do sama dengan G. Saya ingatkan kembali sekali lagi untuk para hadirin dan tim peserta agar tetap menjaga keheningan di dalam gereja. Kristus Raja.
dunia citramu yang indah. Oh Tuhan, dalam dunia masa ini, Masihkah terang bersinar? Masihkah cinta membias? Masihkah hidupmu berarti? Adakah seorang nabi yang relakan bersaksi tentang cinta dan damai-Mu, Tuhan? Biarkanlah kami menjadi saksi-Mu, bagai diam di persadamu indah, pembawa kasih-Mu abadi, cinta-Mu paling lestari tiada bertepi. Betapa rindunya hatiku bernyanyi dalam siara hidupku yang bahari. Di atas pucuk idamanku terembus nafas hidupku, bersemi dunia citramu yang indah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim peserta dengan nomor urut 3. Penampilan terakhir dari tim peserta nomor urut 4 untuk naik ke atas panggung. Peserta dengan nomor urut 4, lagu wajib Mars Paroki Kristus Raja Andalas dengan nada dasar Do sama dengan A, lagu pilihan Persembahan Hati dengan nada dasar Do sama dengan Bes.
perjuangan membangun iman di kota Angin-Mamiri. Paroki Kristus Raja Andalas hadir jadi andalan, dipimpin Sang Raja Kristus Tuhanku atas beragam sukunya. Dia pelayan dan pembimbing bangun kerajaan Allah. Majulah Kristus Raja Andalas, terdepan dalam bina iman. Satukan kami dalam karyamu, bagaikan karya Sang Raja. Terpuji Kristus Raja, mulia selamanya. Terpuji Kristus Raja, Kau Raja di atas segala raja. Terpuji Kristus Raja, mulia selamanya. Terpuji Kristus Raja, Kau Raja di atas segala raja. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup balas kasih, hanya ini yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku. Terimalah Bapa persembahan hati. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan nomor urut terakhir, nomor urut 4. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk ke seluruh tim peserta. Luar biasa sekali ya, sangat effort sekali, apalagi bajunya yang paling ngejreng itu cantik-cantik segala macam.
Untuk tim peserta, untuk seluruh tim peserta dan hadirin sekalian, saya harap untuk masih tetap berada di dalam gereja karena ketiga dewan juri kita akan kembali ke dalam untuk merembukan hasil untuk juara 1, 2, dan 3. Jadi saya mohon untuk tetap tenang dan tidak membuat suara kegaduhan apapun. Terima kasih. Sambil menunggu keputusan Dewan Juri, Bapak Pastor, Bapak Ketua Depas yang saya hormati, teman-teman, halo teman-teman yang tadi berlomba, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dari 6 wilayah, 4 yang ikut ya, 6 ya? 6 ya, luar biasa. Itu sudah berapa persen itu? Lumayan. Dan tidak sangka bahwa kualitas paduan suara kita lumayan bagus, hanya tinggal semangatnya untuk melayani yang belum. Ya, jadi saya atas nama seksi liturgi paroki dan dalam rangka pesta pelindung kita, saya mengundang keempat kor ini untuk ikut melayani saat pesta pelindung. Jadi empat-empatnya boleh ikut bergabung dengan kor Credo karena lagu yang dilombakan tadi itu semua dibawakan pada saat pesta pelindung kita minggu depan. Oke, siap? Luar biasa, terima kasih. Dan besok kita latihan bersama. Boleh? Besok itu hari Senin ya, jam 7:30. Kalau bisa jam 7 boleh. Kita latihan di dalam gereja saja. Kemudian hari Jumat juga kalau masih boleh kita latihan bersama. Besok kita akan latihan bersama dengan penari dan dari kelompok Usila dan OMK. Kemudian sambil menunggu keputusan Dewan Juri, saya ingin sampaikan bahwa kalau saya yang disuruh menilai tadi itu, saya bingung yang mana yang paling bagus. Karena hampir sama semua, hampir rata lah kemampuan kor kita, ya. Jadi nanti wilayah 1 sudah komitmen bahwa mereka akan melayani tiap bulan ya, tiap bulan, jadi kayak gajian begitu. Wilayah 3 sudah sering saya kira, wilayah 2, wilayah 4, mana wilayah 4? Ya, wilayah 4 tadi luar biasa juga. Dirigennya kayaknya saya kenal itu. Jadi nanti wilayah 4 melayani tiap 2 minggu sekali. Katanya mereka sudah bilang. Kalau setiap wilayah punya paduan suara, punya kor sendiri, bahwa itu akan membuat paroki kita akan lebih semarak. Bukan jadi ramai tapi jadi semarak, dan perayaan Ekaristi kita akan lebih meriah. Karena apa? Ada pepatah mengatakan bahwa bernyanyi dengan baik itu adalah berdoa 2 kali lipat nilainya. Bene cantat bis apa? Bene cantat bis orat, ya, bukan bakso orat. Bene cantat bis orat, bernyanyi dengan baik. Itu bernyanyi dengan baik ya, bukan asal bernyanyi kayak yang disampaikan tadi oleh Pastor Hendrik, bahwa bernyanyi dengan baik itu adalah berdoa 2 kali lebih baik. Saya kira sambil menunggu keputusan Dewan Juri, kalian yang mau doa rosario silakan. Ada yang mau doa rosario sambil tunggu Dewan Juri? Iya. Saya serahkan kembali ke panitia. Mana panitia? Ada Ibu Geraldine? Ada? Oh, sudah pulang? Ya. Sambil menunggu Dewan Juri memutuskan siapa yang terbaik, semua terbaik sih teman-teman, tapi dalam hal nilai itu tidak ada yang boleh yang paling tidak ada yang boleh sama. Jadi pasti ada yang juara 1, 2, 3 dan 4. Ya. Saya mengundang semua peserta kor untuk kita menyanyikan satu kali Mars
Paroki Kristus Raja Andalas pakai iringan. Audrey bisa ya? Ya. Boleh berdiri di sini? Semua. Dan nanti dirigennya itu pastor paroki. Ya, silakan. Gabung masing-masing sopran di sopran. Hah? Oh, Angelus dulu, Angelus. Udah Angelus dulu. Sorry, Angelus dulu sambil di tempat masing-masing. Silakan. Berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sementara kita siap untuk mau nyanyi gabungan, nanti saya kembalikan Pak Vitalis dirigennya, karena itu lagu Mars itu dibuat oleh Pak Vitalis, dan itu yang kita coba. Apakah masih mau dikoreksi? Tapi saya kira irama dan biramanya sudah begitu, isinya saya kira bagus, dan saya kira ini akan kita nyanyikan pada saat ulang tahun paroki kita. Jadi yang suara bass berkumpul sebagai bass, jangan berkumpul seperti tadi, tenor-tenor, sopran-sopran, alto-alto. Saya langsung saja, saya sudah ngomong dengan Pak Sornando, dan kami berharap bahwa selama masa Advent nanti, karena minggu depan ini kan kita sudah ada kor yang disiapkan, ada semua akan mengambil bagian. Kami sangat berharap bahwa selama masa Advent nanti 4 kelompok wilayah ini, setiap perayaan Ekaristi itu harus mengisi perayaan Ekaristi. Tidak usah memilih bahwa nanti kami jam sekian, jam sekian. Itu adalah bagian pengorbanan untuk mau dan ingin untuk berkorban dalam pelayanan, sehingga kalau ditentukan jam 7 ya apa boleh buat. Kita berusaha untuk mengikuti hal itu. Kalau jam 9, jam 9, kalau jam 5, jam 5, kalau jam 6 malam minggu ya saya kira kita coba ya. Kami berharap seperti itu, dan dengan demikian ini seluruh masa Advent itu bisa kita isi dengan kor-kor, dan itu bagian dari kerinduan dan keinginan kita untuk mau menyatakan pelayanan di paroki ini, saya kira. Jadi kami sangat mengharapkan seperti itu, dan harapan saya ya, kami berharap, Depas berharap bahwa kita sungguh-sungguh boleh memaknai akan hal itu. Tadi sudah disampaikan Pastor Hendrik bahwa sebenarnya kalau kita mau latihan ya 6-7 orang, 3 orang pun itu jadi sebagai singer saja untuk itu, tetapi kita bisa mendominasi umat, sehingga lagu-lagu yang selama ini masih banyak yang keliru dalam tanda petik itu kita bisa luruskan bersama ya.
Jadi kita olah bersama, dan itu yang kita lihat ke depan. Ya, selalu mengatakan bahwa kita harus mulai dari pengalaman-pengalaman kita bersama, lalu sesudah itu baru kita coba untuk melakukan sesuatu yang paling baik untuk bisa kita buat. Saya kira begitu ya. Lalu yang terakhir, tadi ada yang salah kaprah itu yang ikut misa. Dia bilang, aduh pastor kapan mau berangkat? Saya bilang kenapa? Dia bilang tadi pastor bilang khotbah terakhir. Khotbah terakhir di tahun ini untuk tahun liturgi ini. Awah. Toh, sudah lapar? Iya. Terus ada makanan tidak? Jadi doa makan. Oke, mari kita siapkan hati kita. Tarik nafas. Kami minta seks liturgi untuk. Ya, jadi dari empat peserta lomba tadi itu ada yang harus kita sepakati bersama. Nah, di bagian Mars itu bagaikan karya sang raja itu ada tanda fermata. Itu tanda fermata sebenarnya boleh ditahan selama dirigen mau. Kalau mau dirigennya tahan ini hari, besok baru lanjut, boleh. Selama dirigen mau. Jadi kita sepakat bahwa di situ ditahan ya. Ditahan situ ya. Kemudian dari refrain itu, terpuji Kristus, kau raja di atas segala, kita tambah satu birama. Ya, jadi kalau tadi wilayah satu tidak tambah birama, wilayah lain nambah, kita tambah satu birama. Jadi, terpuji Kristus, kau raja di atas segala raja, ya, kita tambah satu birama ya. Lihat aba-aba dari saya. Pastor, saya yang dirigen atau pastor? Oke. Oke, siap. Tadi tepuk tangan dulu untuk 4 dirigen luar biasa.
saya masuk. Pastor Nando. Pastor Nando. Pastor, sini Pastor. Ya, lihat kamera di atas handycam, kamera Kori. Tahan semua. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pengumuman dari hasil perlombaan lomba KOR pada siang hari ini. Hadiah. Kepada Kak Ino dan Suster, boleh kita bergabung ke depan? Iya, boleh. Mana? Cek. Oke. Terima kasih atas waktunya untuk seluruh peserta. Setelah rembukan tadi kurang lebih dari 15 menit, Dewan Juri sudah mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dulu kepada Pak Ino dan juga Suster Yuliana untuk beserta Pastor Nando untuk naik ke depan dengan hormat untuk membacakan hasilnya. Sebelum membacakan hasil juara 1, 2, dan 3, mungkin ada evaluasi dulu yang akan dibacakan oleh para Dewan Juri dengan hormat yang tadi saya sebutkan namanya untuk ke tempat. Ino dulu. Saya duluan. Oke. Ya, terima kasih Pastor Paroki, para Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas, dan juga Pastor Nando, Suster, terutama umat Paroki Kristus Raja Andalas yang saya kasih dan saya cintai. Selamat siang semuanya. Baik, ini sebuah gebrakan yang cukup luar biasa
karena paduan suara itu harus memang bertumbuh dalam gereja. Kenapa saya katakan paduan suara itu harus bertumbuh dalam gereja? Karena memang dari zaman dahulu itu paduan suara itu memang sudah ada. Bahkan sebelum Yesus lahir itu paduan suara itu sudah ada. Jadi dulu sebuah paduan suara ketika tabut perjanjian mau dipindahkan itu membutuhkan paduan suara, puji-pujian. Dan paduan suara itu bukan sembarang orang, dan mereka itu memang betul-betul orang-orang pilihan. Jadi yang memindahkan ketika tabut perjanjian itu harus dipindahkan itu dia memang butuh ada puji-pujian dari paduan suara, dan paduan suara ini memang orang-orang pilihan. Makanya paduan suara itu memang harus bertumbuh di dalam gereja. Ya, seperti tadi Pastor Hendrik tadi katakan bahwa 5 sampai 10 tahun ke depan itu sudah tidak pakai lagi dirijen umat. Ya, setidaknya kor atau paduan suara itu yang memandu umat. Di Jawa itu sudah tidak pakai dirijen umat. Kita lihat saja kemarin waktu Bapak Paus datang, kita semua sudah nonton live streamingnya kan. Itu tidak ada dirijen umat. Yang ada adalah paduan suara. Yang dirijennya itu Romo Eko, ya kan? Nah, jadi selain di Makassar itu sudah tidak pakai lagi dirijen umat. Jadi nanti kedepannya itu harus singers atau kor yang ada untuk memandu umat dalam perayaan Ekaristi. Baik, ada banyak catatan yang saya tulis maupun yang ada di kepala saya tidak sempat saya tuangkan di dalam tulisan ini. Jadi dalam paduan suara itu blocking atau cara berdiri itu juga sangat penting ya. Saya senang sekali berada di gereja ini karena artistik bangunannya ini sangat mendukung untuk sebuah paduan suara bernyanyi dengan baik. Ya, ini artistiknya bagus sekali. Saya tadi itu ketika mendengar semua menyanyi itu jelas sekali suara artikulasinya, karena memang struktur bangunannya ini sangat baik. Kemudian yang berikut ya, kalau lomba seperti ini catatan untuk panitia, kalau boleh memilih lagu itu harus levelnya sama. Dari A, B, C, D, E itu lagunya harus sama levelnya. Jangan yang satu lagunya gampang sekali, lagu kedua sedikit gampang, ya. Bahkan ada yang susah sekali, ya. Jadi pilihan lagunya itu harus standarnya sama. Jadi kalau misalkan lagu pilihannya standarnya level C, jadi lagu kedua, ketiga, keempat itu juga harus sama standarnya. Itu kita bisa lihat dari lama lagunya, atau kan biasa kita nyanyi itu lagu. Jadi kita sudah tahu, oh ini susah sekali, ini gampang sekali. Ya. Kemudian tadi ada beberapa paduan suara yang tidak memperhatikan tanda baca. Permata itu ada beberapa paduan suara yang mengabaikan permata. Nah, ini penting ya. Karena saya yakin Sang Pencipta dia punya alasan tertentu ketika dia membuat tanda baca di situ. Ya. Jadi tolong diperhatikan tanda-tanda baca, titik, jangan dihilangkan titiknya, ya. Kemudian saya yakin dan percaya teman-teman di paduan suara ini sudah tahu kalau titik dan nol itu bagaimana cara membunyikannya, ya kan?
Kalau titik berarti ditahan, kalau nol berarti kita berhenti. Ya. Kemudian ada yang memberikan sedikit penekanan-penekanan di lagu-lagunya, ya. Saya yakin teman-teman punya alasan tertentu, atau pelatih juga pasti mempunyai alasan yang mendasar kenapa mesti dilakukan penekanan. Namun harus diketahui bahwa ketika kita merubah atau menambah penjiwaan dalam lagu itu kita harus punya alasan itu, karena pencipta itu dia punya alasan tersendiri ketika dia tidak memberikan tanda baca di situ. Misalkan dia tidak kasih staccato di kata ragam budaya misalkan, tapi kita yang menyanyikan kita kasih staccato. Nah, harus ada alasannya kenapa, ya kan? Nah, itu makanya kalau sebaiknya pada saat technical meeting hadirkan penciptanya, ya toh? Kenapa, bagaimana lagu ini terbentuk? Dia harus menceritakan itu semua, ya toh? Kemudian terkait pemilihan lagu. Nah, ada paduan suara yang terlalu rumit sekali berpikir kayaknya. Jadi saya tidak tahu alasannya apa memilih lagu yang sangat susah sekali. Ternyata padahal banyak lagu yang gampang, ya. Jadi kalau pilih lagu yang gampang-gampang saja, jangan mempersulit diri, ya toh. Akhirnya susah sendiri maksudnya, ya. Kemudian yang berikut, koreografi boleh sah-sah saja, ya, tapi perlu diketahui bahwa koreografi itu tidak masuk dalam kriteria penilaian, ya. Dan kalau kita mau pakai gerakan koreo itu jangan sampai mengganggu penjiwaan atau konsentrasi penyanyi, ya. Jadi kalau kita mau pakai gerakan-gerakan ya boleh, tapi harus betul-betul dikuasai gerakannya sehingga tidak mengganggu konsentrasi. Yang terakhir dari saya bahwa ini sangat luar biasa, tanpa menurunkan semangat Bapak Ibu sekalian, ya. Ini sangat luar biasa. Saya sendiri kaget, ternyata banyak Andalas ini banyak suara-suara bagusnya, ya. Menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar kalau dipadukan, diseleksi. Mungkin nanti ada tim seleksi dari Depas, mungkin ketika kalau ada lomba-lomba ya silahkan diikutkan. Kalau saya bila perlu buat lagi satu lomba yang skalanya sedikit agak lebih besar lagi, ya, supaya lebih semangat kita. Oke, itu saja dari saya. Mungkin Suster mungkin mau tambahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Pastor Paroki dan juga Pastor rekan Paroki, Paroki Andalas, Pastor Nando, para Depas dan seluruh umat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatannya yang berikan kepada saya untuk menjadi juri. Dan dari pengalaman saya baru pertama kali saya menjadi juri untuk paduan suara di Paroki Andalas. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan dari evaluasi saya mungkin sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Ino tentang bagaimana cara memilih lagu, bagaimana cara menyanyinya dengan segala intonasi dan semuanya. Dan tentu saya menyadari bahwa semua kita itu Tuhan menciptakan kita dengan berbagai keunikan dan juga memberikan suara yang sangat bagus. Dan untuk kita syukuri bahwa
tadi dalam paduan suara dari wilayah-wilayah itu saya lihat bukan hanya dari orang muda saya, tapi dari orang tua kita juga, mereka maksudnya berusaha untuk memberikan suara-suara emasnya yang sangat luar biasa. Dan itu sangat maksudnya mendukung kami sebagai orang muda itu harus berusaha untuk kayak mengambil waktu, berusaha untuk melibatkan diri dalam paroki, dan itu sangat diperlukan dalam kegiatan kita dalam sebuah pengembangan di paroki kita masing-masing, dan tentunya itu sangat luar biasa. Dan puji Tuhan semuanya tadi bagus semua, tapi intinya kan tidak semua bagus, nanti semua bagus tidak ada yang dapat juara toh. Jadi yang ada yang lebih bagus lagi, dan itu nanti sangat diumumkan oleh Pastor Nando. Sekian dan terima kasih. Pastor Paroki, Dewan Pastoral, Suster, Kak Ino, dan kita semua selamat siang. Ya. Masih semangat? Angkat tangan kanan, angkat, tepuk orang di sebelahnya, bilang semangat kok. Semangat, ya. Baik. Pada prinsipnya 1 tahun saya bertugas di tempat ini, orang Andalas itu punya suara-suara malaikat. Ya. Luar biasa. Saya tidak tahu malaikat Gabriel, Rafael atau Mikael, ataukah juga malaikat pencabut nyawa, saya tidak tahu. Tapi luar biasa, dari yang paling tua sampai yang paling muda mau bernyanyi, itu sebuah kesukaan besar ya, sebuah sukacita yang perlu kita syukuri bersama. Dan beberapa catatan, yang pertama produksi suara. Produksi suara itu semua hampir 100%, cuma perlu dikendalikan supaya tidak ada yang dominan ya. Tadi ada yang dominan sendiri, ada yang juga mungkin hanya turut meramaikan, tapi tidak apa-apa. Saya punya pengalaman, kami di seminari itu mau pintar menyanyi atau tidak, itu wajib hukumnya dirigen. Teman saya tidak tahu menyanyi, maka dia memandu lagu seperti ini. Dia tidak bernyanyi, tetapi ekspresinya memancing orang untuk bernyanyi. Itu yang pertama, produksi suara. Yang kedua, attack atau rilis pada awal lagu itu menentukan. Ya, telinganya juri atau kita yang mendengar, ketika ketukan pertama dari lagu, bunyi pertama dari lagu itu sudah mempengaruhi penilaian. Ya, maka hampir pasti bahwa awal yang baik pasti akan diikuti dan diakhiri juga dengan lebih baik. Catatan-catatan yang lain ya, masing-masing pasti punya coach, punya pelatih, maka masing-masing juga pasti ada interpretasinya. Ya, dalam teks lagu yang dibagikan tadi tidak satu pun yang memiliki tanda birama, tidak ada. Tetapi masing-masing pelatih dan dirigen memiliki interpretasinya. Maka tadi ada disebut staccato. Staccato itu sentakan. Ya, ada yang menambah ritardando, ada. Ritardando itu semakin lama semakin lambat. Ya, malah justru tanda yang harus dibaca tidak terbaca, tanda permata. Permata itu titik dengan lengkungan di atasnya. Ada yang menambahkan legatonya sendiri. Nah, ini interpretasi, tapi tidak apa-apa sebagai langkah awal. Lalu yang kedua, yang berikut mimik. Saya senang sekali lihat Pak Indra tadi. Mana Pak Indra? Beliau itu menampilkan mimik seorang yang menyanyi dari hati. Saya yakin karena yang dirigen istrinya. Mungkin karena yang dirigen itu ibu, jadi dia nyanyi dengan penuh cinta tuh. Ah, ini salah satu contoh ya. Tetapi luar biasa mimik-mimik tadi itu ya, ada yang betul-betul, ada yang ya. Maka kalau lagunya tentang Kristus Raja, maka kita juga harus memperlihatkan mimik bahwa Kristus meraja dalam hati. Ya, walaupun beban hidup ini berat, ya, salib hidup ini berat, Kristus meraja di dalam hati, maka menyanyinya juga harus dengan mimik yang penuh
kegembiraan dan kebahagiaan. Lalu yang berikut ya karena mungkin saja waktu latihan berkurang, lalu kita semua memang sungguh-sungguh ingin berpartisipasi tidak berdasarkan bahwa saya hebat atau tidak, maka nada mayor, nada minor, pokoknya istilahnya orang Toraja itu ambak saja. Ya, yang penting bunyi. Tapi tidak apa-apa. Ya, ini luar biasa. Dan catatan paling terakhir dari saya, jangan pernah belajar dari YouTube. Ya, untung tadi saya sudah mengandaikan sebuah siarah, itu kan lagu yang viral tahun lalu. Untung tidak dinyanyikan berdasarkan interpretasi kelompok paduan suara OMK Paroki Santo Antonius Padua di Sasi, daerah timur. Ya, untung saja dibaca berdasarkan teks yang diberikan. Kalau tidak pasti jatuh nilainya. Ya, nih. Dibaca berdasarkan teks. Lalu yang berikut, saya kembali mau mengulang pesan Pastor Paroki. 4 kelompok ini selama masa Advent, pokoknya di antara semua misa kami mau lihat Anda bernyanyi. Jangan berhenti di sini, ya. Jangan berhenti di sini. Jangan hanya karena ada kostum baru mau nyanyi. Lalu saya mau melapor, sudah saya sebutkan juga pada Pastor Paroki, OMK dan sekami sementara digodok kornya, ya, paduan suara. Walaupun tertati-tati, saya tahu ada yang mengatakan tidak bisa ketemu suaranya anak-anak dengan orang muda, Pastor. Bisanya itu nonton itu paduan suara dari Roma, paduan suara kepausan itu isinya anak-anak umur 6 tahun sampai yang sudah opa-opa. Itu bisa di blend, bisa di mix, ya. Persoalannya kita hanya mungkin sekedar seputar latihan dan komitmen, ya. Jangan kalau nanti kita mau lomba baru kita ikut, kita latihan, tetapi untuk pelayanan mingguan mulai ogah-ogahan. Luar biasa. Saya mengulang pesan Pastor Paroki, mudah-mudahan setelah ini ada kelompok-kelompok kor yang lain, ya, kelompok-kelompok kor yang lain. Nah, sekedar informasi, Pastor Hendrik tadi itu memang suhunya itu masternya, beliau dikursuskan dan bahkan tesis S2-nya bicara tentang seni musik dalam tradisi Toraja. Ini saja beberapa evaluasi dari kami, dan sebagai tanggung jawab juri kami harus membacakan siapa yang juara 1, juara 2, juara 3 dan juara 4. Ya, 4 peserta makanya juaranya ada 4 dan semua juara. Tapi kan ada yang pertama, ada yang kedua dan seterusnya. Ya. Semuanya suster sudah katakan bagus, baik. Ya, tapi karena ini perlombaan, mudah-mudahan setelah ini suster dan Kak Ino tidak diblok jalannya di bawah atau diteror. Ya. Saya tahu kemarin banyak yang protes karena merasa bahwa senamnya itu dia yang paling jago. Tapi ya mau tidak mau ada yang ada yang harus juara 1. Maka dari itu kami mau mengumumkan hasil dari perlombaan kita hari ini. Aduh, mau bagaimana ini? Karena habis ini pasti Pastor seharusnya kami itu bukan itu memang timnya. Jangan. Dengan poin 3022, ya. Banyak ini, banyak. Banyak poin 3022, juara keempat jatuh pada wilayah 1. Ya. Paroki kita kan ada 8 wilayah, ya. Berapa wilayah? 8. 6. Tenang. Ada juara 5 dan 6 itu mereka yang tidak ikut. Poin 3043. Juara 3 diraih oleh wilayah 2. Ya. Skor 3291, juara 2 diraih oleh wilayah 4. Dan poin 3381 di juara 1 diraih oleh wilayah 3.
Selamat Provisiat untuk semua yang sudah menjadi juara. Ya, yakin dan percayalah bahwa semua adalah juara di mata Tuhan. Tetapi di mata juri ada juara 1, ada juara 2, 3, dan 4. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih atas Dewan Juri Pastor Nando, Suster Yuliana, dan Pak Ino. Untuk tim peserta jangan pulang dulu karena akan ada pembagian plakat berdasarkan juara masing-masing. Berfoto bersama. Saya panggilkan untuk seluruh tim peserta untuk berfoto bersama para Dewan Juri. Sebelum foto, untuk juara 1, 2, dan 3 perwakilan dari juara 1, 2, 3, 4 untuk berfoto bersama juri. Dirijennya, yang mana benar ini? Semua saya peserta. Dev. Semua udah, sama peserta tadi. Iya, sampah. Oke. Untuk peserta dari nomor urut 1, wilayah 1, iya, seluruh berfoto bersama juri. Jangan ada yang pulang dulu. Nomor urut 1 semuanya, dirijen dan pesertanya berfoto bersama juri ke depan. Saya pikir sabar. Oke. Terima kasih untuk nomor urut 1 wilayah 1, tetap semangat dalam pelayanan. Wilayah 2 nomor urut 2 untuk naik ke atas panggung berfoto bersama Dewan Pastoral beserta juri dan pastor paroki. Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made.
Oke, terima kasih untuk wilayah 2. Selamat atas peraih dari juara 3. Selanjutnya peserta nomor urut 3. Wilayah 3 untuk naik ke panggung berfoto bersama Pastor Paroki, Dewan Pastoral dan Dewan Juri. Terima kasih untuk wilayah 3 yang kembali meraih juara pertama ya. Wah, terima kasih wilayah 3. Selanjutnya saya panggilkan wilayah 4 untuk naik ke atas panggung berfoto bersama Pastor Paroki, Dewan Juri dan Dewan Pastoral. Oh, wilayahnya. Ada ketua wilayahnya. Wilayah 4 ada ketua wilayah. Saya panggil juga dengan hormat ketua wilayahnya untuk naik ke atas panggung. Luar biasa ya, wilayah 4 baru pertama kali ikut KOR sudah dapat juara. Juara 2. Terima kasih untuk wilayah 4, selamat telah meraih juara 2. Untuk Dewan Juri ada penyerahan plakat dari panitia.
Dewan Juri, saya mohon untuk kembali ke tempat, ke depan dulu untuk penyerahan plakat. Saya persilahkan Dewan Juri untuk ke tempat untuk penyerahan plakat. Dengan hormat saya panggil Pastor Paroki dan perwakilan Dewan Pastoral Pak Beni dan juga Pak Dr. Vitalis untuk menyerahkan plakat kepada Dewan Juri. And bad mistakes, I've made a few. Dengan hormat saya sebutkan namanya Pak William untuk menyerahkan plakat kepada Dewan Juri. Selanjutnya saya mohon dengan hormat Pak Beni untuk menyerahkan plakat kepada Dewan Juri. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shadows and kicks in my face, but I've come through. I need to go on. Terima kasih. Saya panggil kembali panitia berfoto bersama Dewan Juri, Dewan Pastoral, dan Pastor Paroki. Saya panggil kembali panitia untuk berfoto ke depan bersama para Dewan Juri, Dewan Pastoral, dan juga Pastor Paroki. Panitia, panitia, panitia.
curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.